Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dianatul Muawina. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang pertama, yakni keutamaan usaha dan yang bersih dan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin thayyibin ila akhadahallahu biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlal jabali aw a'dhamah. Artinya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu dipeliharanya seperti kamu memelihara anak kambing atau anak unta, sehingga sedekahmu itu bertambah besar sebesar gunung atau lebih besar daripada itu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Al-Baihaqi. 1. Hikmah hadis tentang keutamaan usaha yang bersih dan halal. Yang pertama, keberkahan dalam rezeki. Usaha yang halal dan bersih akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal akan diberkahi dan dapat berkembang lebih besar. Yang kedua, pentingnya sedekah. Sedekah dari hasil usaha yang halal sangat dihargai oleh Allah. Bahkan sedekah yang kecil seperti sebutir kurma jika berasal dari usaha yang halal akan diterima oleh Allah dan diberkahi. Dan terakhir, tanggung jawab dalam mencari nafkah. Hadis ini mengajarkan pentingnya mencari nafkah dengan cara yang halal dan bersih, serta menjauhi cara-cara yang haram dan meragukannya. Yang kedua, pendapat ulama tentang keutamaan usaha yang bersih dan halal. Yang pertama, menurut Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan bahwa Allah sangat menghargai usaha yang halal dan bersih, serta pentingnya sedekah dari hasil usaha tersebut. Dan kedua, menurut Imam Ahmad, menekankan bahwa usaha yang halal adalah bentuk ibadah dan akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Dan yang terakhir, menurut Al-Baihaqi, menyebutkan bahwa sedekah dari hasil usaha yang halal akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan bersih, serta pentingnya berbagi dengan sesama melalui sedekah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Syarafina Felani, NIM 2338304 2017. Di sini saya akan membahas tentang hadis keutamaan cekatan dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inni ra'aituni ala qalibin anzi'u bidalwi thumma akhadhaha Abu Bakri fanaza'a biha dhanuban aw dhanubaini fihima dha'fu wallahu yarhamuhu thumma akhadhaha Umaru fa in bariha yanzi'u hatta stahalat gharban thumma darabat bi'atanin fama ra'aitu min naz'i abqari ahsana min naz'i Umar. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya aku bermimpi sedang berada di sebuah sumur yang terdapat timbanya. Kemudian aku menimba satu timba dari sumur tersebut, lalu Abu Bakar mengambil timba itu dan menimba sekali atau dua kali dari sumur itu dengan susah payah, dan hanya mendapatkan sedikit air. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian Umar mengambil timba itu dan ia menimba dengan gesit dan tangkas hingga mendapatkan banyak air. Kemudian ia memberi minum banyak orang dengan air tersebut. Maka aku tidak pernah melihat cara menimba orang yang cekatan dan lebih bagus dari apa yang dilakukan Umar. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama, hikmah hadis tentang keutamaan cekatan dan bisnis. A. Simbol kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menampilkan Nabi Muhammad SAW yang melihat dirinya mengambil air dari sumur, kemudian diteruskan oleh Abu Bakar dan setelahnya Umar. Hal ini adalah simbolisasi dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memimpin setelah wafatnya Nabi, diikuti oleh Umar bin Khattab. B. Keutamaan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar digambarkan dalam hadis ini sebagai orang yang memimpin dengan kebijaksanaan.
Kemudian, upayanya memiliki kelemahan atau keterbatasan, tetapi tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Umar digambarkan sebagai pemimpin yang kuat, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengelola pemerintahan, sehingga kepemimpinannya seperti air yang meluap. C. Kepemimpinan yang efektif dan berlanjut. Abu Bakar dan Umar memiliki peran penting dalam membangun umat setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memulai tugas dengan lembut sementara Umar memperluas kekuatan dan pengaruh Islam secara lebih signifikan. Hal ini mencerminkan bagaimana setiap pemimpin memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Poin 2 yaitu pendapat ulama tentang keutamaan cekatan dan bisnis. Yang A. Al-Qadi Iyad menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan urutan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW, di mana Abu Bakar memerintah dengan tenang dan bijaksana, sementara Umar datang dengan kekuatan yang lebih besar, memperluas Islam dan memperkuat posisi kaum muslimin. B. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menafsirkan bahwa 2 atau 3 timba yang dengan kelemahan yang dilakukan oleh Abu Bakar mengindikasikan masa pemerintahannya yang singkat selama 2 tahun, sedangkan air melimpah di masa Umar menggambarkan kemajuan besar yang dicapai dalam masa pemerintahannya. C. An-Nawawi menyebutkan bahwa kepemimpinan Umar diibaratkan sebagai batuan besar bagi umat Islam karena kekuatannya dalam menegakkan keadilan dan memperluas wilayah Islam. Hadis ini tidak hanya menceritakan peristiwa mimpi, tetapi memberikan pembelajaran tentang pentingnya kesinambungan kepemimpinan dalam Islam dan bagaimana setiap pemimpin berkontribusi sesuai kapasitas dan kondisi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Hadisnya adalah hadatsa Ubay bin Kanbi qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan ala balihi wa utrata wa jami'im bani Sa'din wa Hudaym ibn Qudha'atan qala abi wa qala Ya'qub fi mawdi'i akharah min Qudha'atah qala fasaddaqtuhum hatta marartu bi akhiri rajulin minhum wa kana manziluhu wa baladuhu min aqrabi manazilihim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati qala falamma jama'a ilayya ma lahu lam ajid alaihi fiha illa ibnatah mukhadin ya'ni fa akhbartuhu annaha sadaqatuhu qala faqala dzaka ma lalabna fihi wa la dhahra waymullahi ma qala fi mali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rasulahu qattun qablaka wa ma kuntu liuqridallah tabaraka wa ta'ala min mali ma la yabna fihi wala dhakhra walakin hadihi naqatun fatiyatun saminatun wa hudha qala faqultu lahu ma ana biakhidin ma lam umar bihi fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minkah qaribun fa in ahbabtah anta tiyahu fata'ridu alaihi ma aradta alayya faf'al fa in qabilahu minka qabilahu wa in raddahu alayka raddahu qala fa inni fa'ilun qala fa kharaja ma'i wa kharaja bin naqatillati arada alayya hatta qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqala lahu ya nabiyallahu atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rasulullahu qattun qablahu fajama'tu lahu mali faza'ama anna alayya fi nata ma khadin wa dhalika ma la labana fihi wa la dhakhra wa qad aradtu alayhi naqatan fatiyatan sami'atan liya'khudaha fa aba alayya dhalika wa qala ha hiya hadihi qad ji'tuka biha ya Rasulullah khudha qala faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika alladhi alaiha fa in tatawwa'ta bi khairi fabilnahu minka wa
ajarallahu fi qala fahiyadhi ya Rasulullah qad ji'tuha biha fahudha qala fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabdiha wa da'a lahu fi malihi bil barakati. Artinya, dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusku sebagai petugas pengumpul zakat kepada kabilah Bali dan Uzrah. Seluruh bani yang lain Yakub menyebutkan dari Quta'ah. Ubay melanjutkan, maka aku pungut zakat dari mereka semua hingga giliran orang yang terakhir dari mereka yang kediamannya paling dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Ubay berkata, maka selesai ia kumpulkan semua harta kepadaku, ternyata aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa aku ambil sebagai zakat kecuali unta betina yang masuk umur 2 tahun. Kemudian aku sampaikan kepadanya bahwa unta tersebut yang aku jadikan sebagai zakat bisa ditunggangi sebagai kendaraan. Demi Allah, tidak pernah sama sekali Rasulullah SAW utusannya sebelumnya kamu memungut zakat dari hartaku. Dan aku tidak akan memberikan hartaku kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya dengan unta yang tidak mengeluarkan susu dan tidak dapat ditunggangi. Akan tetapi ini ada unta yang kekar dan gemuk, maka ambillah sebagai zakat. Lanjut Ubay. Kemudian aku berkata, saya tidak akan mengambilnya selama saya tidak diperintahkan untuk memungutnya. Rasulullah SAW tinggal dekat denganmu jika kamu suka menemuinya, maka tawarkanlah kepada beliau apa yang kamu tawarkan kepadaku. Jika beliau menerima darimu, maka akan diterima, dan jika beliau menolak, maka akan ditolak. Ubay berkata, maka aku melakukannya, dan dia keluar bersamaku dengan membawa unta yang ditawarkan kepadaku, sampai kami tiba menemui Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, telah datang utusanmu kepadaku untuk memungut zakat dari hartaku. Demi Allah, tidak pernah sama sekali Rasulullah SAW maupun utusannya sebelum dia yang memungut dari hartaku. Maka aku kumpulkan hartaku kepadanya, kemudian dia menganggap bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari hartaku adalah anak unta betina yang masuk umur 2 tahun. Padahal unta tersebut tidak mengeluarkan susu dan tidak dapat ditunggangi sebagai kendaraan. Dan saya telah tawarkan kepadanya agar mengambil seekor unta yang kekar dan gemuk, namun dia menolakku. Laki-laki itu lalu berkata, wahai Rasulullah, inilah untanya, silahkan engkau ambil, aku membawakannya untukmu. Ubay berkata, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, itulah anak unta betina umur 2 tahun yang wajib bagimu, dan jika kamu memberikan tambahan yang lebih baik, maka kami menerimanya, dan semoga Allah memberimu balasan pahala. Laki-laki itu berkata, inilah wahai Rasulullah, aku telah datang kepadamu, maka ambillah dia. Ubay berkata, maka Rasulullah SAW merintahkan untuk menerimanya, dan beliau mendoakan keberkahan dalam hartanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Kemudian dijelaskan hikmah hadis tentang keutamaan sedekah. Dari hadis di atas, keutamaan sedekah itu memiliki banyak hikmah. Yang pertama, menyucikan harta dan jiwa. Sedekah dapat membersihkan harta dan jiwa kalian. Yang kedua, membantu orang lain. Sedekah dapat memberikan manfaat kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Jika kalian berzakat, maka kalian tanpa disadari membantu seseorang. Yang ketiga adalah membangun rasa kemanusiaan. Sedekah mengajarkan untuk peduli dan membantu sama manusia tanpa memandang perbedaan. Tanpa memandang kasta, kalian kayak orang kaya sama orang miskin sama-sama akan merasa setara.
menjauhkan dari api neraka. Sedekah dapat menjauhkan dari api neraka. Menjadi naungan di hari kiamat. Sedekah akan menjadi naungan di hari kiamat, terutama jika sedekah dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Tidak dipamerkan. Jika kalian bersedekah tanpa harus diumbar-umbar hanya untuk bersifat ria, itu baik, bisa menaungkan kalian di akhir zaman nanti. Yang berikutnya, memanjangkan usia. Sedekah dapat memperpanjang usia dan mencegah kematian buruk. Bukan memanjangkan usia, maksudnya umurnya lebih berkah. Mempererat tali silatur persaudaraan. Karena kita saling berkomunikasi, maksudnya saling bisa bertemu melalui sedekah. Dan banyak keutamaan yang lainnya. Selanjutnya akan membahas tentang pendapat ulama tentang keutamaan sedekah. Yaitu pertama, menurut Habbah Az-Zuhail, tafsir ayat di atas petunjuk bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amal kebaikan manusia, berbagai dia menumbuhkan benih tanaman yang ditanam oleh orang-orang baik dan subur. Sebuah riwayat hadis juga menjelaskan pahala yang berlipat ganda hingga 700 kali lipat untuk perbuatan baik. Ayat ini menjelaskan beberapa moral dan persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi syarat agar mendapatkan pahala yang serupa dengan ini di akhirat, termasuk menahan diri dan memuji sumbangan dengan menyebutnya dan menahan diri dan menganggap tinggi derajatnya daripada menerima sedekah. Selain itu, hindari melakukan apapun yang akan menyinggung atau membuat marah orang yang menerima sedekah, dan menahan diri dari menurut balasan atas pemberian tersebut. Balasan sempurna dan tidak dapat diukur diberikan kepada mereka yang melakukan tindakan kedermawanan dan ikhlas tanpa menyakiti perasaan penerima. Adapun teruntuk orang-orang pelit dan enggan berinfak di jalan Allah, pasti mereka akan mengalami penyesalan di. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis terakhir, yakni keutamaan sopan santun kepada karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Asyajju ibnu As-Sorin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fika hullataini yuhibbuhumallahu azza wa jalla. Qultu ma huma? Qala al-hilmu wal haya'u. Qultu aqadiman kana fi am hadithan? Qala bal qadiman. Qultu alhamdulillahi alladzi jabalani ala hullataini yuhibbuhuma. Artinya, Asyad bin As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang keduanya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Saya bertanya, sifat apakah itu? Beliau menjawab, al-hilm atau santun dan rasa malu. Saya bertanya lagi, apakah kedua sifat itu telah ada padaku sejak lama atau baru melekat? Beliau menjawab, sejak lama. Saya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberiku dua sifat yang dicintainya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang pertama, hikmah hadis tentang keutamaan sopan santun kepada karyawan. Keutamaan sifat lemah lembut dan sabar. Hadis ini mengajarkan bahwa sifat lemah lembut dan sabar sangat dicintai oleh Allah. Kedua sifat ini penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu kita menghadapi berbagai situasi dengan tenang dan bijaksana. Kedua, pengakuan dan syukur. Hadis ini juga mengajarkan pentingnya mengakui dan bersyukur atas sifat-sifat baik yang Allah berikan kepada kita. Mengakui bahwa sifat-sifat tersebut adalah anugerah dari Allah dapat meningkatkan rasa syukur dan keimanan kita. Dan yang terakhir, pentingnya akhlak mulia. Sifat lemah lembut dan sabar adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Akhlak yang baik akan bawa kebaikan dalam hubungan dengan sesama manusia dan mendekatkan kita kepada Allah. Kedua, pendapat ulama tentang keutamaan sopan santun kepada karyawan. Yang pertama, menurut Imam Ahmad, menyebutkan bahwa sifat lemah lembut dan sabar adalah bagian dari akhlak yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Kedua sifat ini dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam hidup.
Kedua, menurut Imam An-Nasa'i, menekankan bahwa sifat lemah lembut dan sabar adalah tanda keimanan yang kuat. Seorang muslim yang memiliki kedua sifat ini akan lebih mudah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terakhir,